BIMTEK Semangat Guru 2, Kreativitas dan Inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah, guru kelas 5 di SDN Nugraha, Kabupaten Tasikmalaya. Video yang saya buat ini bertujuan sebagai bentuk refleksi dari topik kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi merupakan dua konsep yang saling berhubungan. Kreativitas tanpa inovasi bagaikan pisau yang tajam yang tidak pernah dipakai. Sedangkan inovasi tanpa kreativitas tidak menghasilkan sesuatu yang baru. Oleh sebab itu, kebiasaan kreatif dapat diartikan sebagai kemampuan terus-menerus, karena ini kan merupakan suatu kebiasaan yang tentunya dilakukan sehari-hari dalam berbagai situasi. Maksudnya bukan dalam situasi tertentu atau urgensi saja. Selanjutnya dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun sekitarnya. Ada 3 kunci melatih kebiasaan berpikir kreatif. Yang pertama, jangan menghakimi. Artinya, jika kita menerima suatu ide, maka terima saja dulu ide tersebut, jangan langsung menghakimi. Maksudnya, menolak atau memberi saran, meskipun ide tersebut aneh ataupun lucu. Kemudian yang kedua, semua bisa mencapai tujuan. Ide yang muncul di awal tentunya akan bisa diarahkan untuk bisa mencapai tujuan. Selanjutnya yang ketiga, tempel pada kebiasaan lama. Artinya, kebiasaan yang baru akan mudah terbentuk jika dilakukan dengan kebiasaan lama. Pada BIMTEK ini terdapat lembar praktik mandiri untuk guru, yakni pada lembar aksi 1 yang berjudul Praktik Kebiasaan Kreativitas. Di dalamnya terdapat 4 praktik inti. Yang pertama, menggabungkan bentuk yang tidak biasa. Saya diperintahkan untuk memilih satu hewan. Saya memilih kupu-kupu, kemudian diperintahkan untuk memilih satu bentuk geometris, kemudian saya memilih bentuk persegi. Selanjutnya, instruksi selanjutnya yaitu saya diperintahkan menggambar hewan yang dipilih tersebut dengan bentuk geometris yang telah dipilih. Praktik yang kedua yakni kegunaan benda tak berguna. Dalam praktik yang kedua ini, saya diinstruksikan untuk membayangkan satu tujuan mulia bagi manusia di masa depan, yakni tujuan saya akan menyediakan media pembelajaran supaya siswa bisa memahami materi yang disampaikan, yakni tentang karakteristik bangun ruang. Kemudian, memilih satu benda yang ada di sekitar yang tidak memiliki guna atau sudah tidak berguna, yakni saya membawa barang bekas seperti kardus bekas sepatu. Nah, selanjutnya saya membawa benda yang tidak berguna tersebut ke kelas, yang tentunya akan dijadikan suatu objek pengamatan sebagai salah satu bentuk dari bangun ruang. Untuk praktik yang ketiga, yakni menempel kebiasaan baru ke kebiasaan lama. Langkah pertama, saya mencatat kebiasaan apa saja yang telah diterapkan di kelas, kemudian menentukan kebiasaan lama yang mana yang sekiranya bisa diterapkan kebiasaan baru. Untuk praktik yang terakhir yakni tentang kalimat membangun. Saya menuliskan sebanyak mungkin kalimat membangun, kemudian memilih kalimat membangun yang benar-benar efektif untuk membangun. Kemudian memodifikasi kalimat pujian itu dengan diselipkan kalimat berupa kekurangan atas ide tersebut tanpa menggunakan kata tapi, yakni dibuat suatu pertanyaan dengan kata tanya. Bagaimana ya caranya supaya seperti itu? Contohnya, tentunya dengan intonasi penyampaian kalimat membangun yang tidak intimidatif. Terdapat beberapa tips untuk para pengajar menerapkan kreativitas dan inovasi. Nah, tentunya selain siswa mengisi lembar aksi 2 yang langkahnya persis dengan aksi 1, selain itu ada yang pertama menerapkan student center.
Maksudnya, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar, karena pada konsep merdeka belajar, siswa merasakan suasana yang bahagia. Dan yang ketiga, yakni strategi manajemen kelas, di mana guru berkomunikasi atau berbicara dengan nada atau bahasa yang ramah, dalam artian tidak menghakimi tergesa-gesa kepada siswa dalam mengekspresikan ide-ide mereka. Sekian video refleksi yang saya sampaikan. Ayo mengikuti BIMTEK Semangat Guru 2. Saya sangat merekomendasikan sekali untuk mengikuti BIMTEK ini, karena di dalam BIMTEK ini, selain diberikan pemaparan berupa materi pokok, juga disediakan lembar aksi sebagai praktik dari konsep yang telah disampaikan di setiap bagian topiknya, sehingga peserta dalam BIMTEK ini lebih efektif, tidak monoton, dan lebih seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.